Ini sekaligus saya ingatkan, ada sebagian anak-anak muda muslim sekarang, saya tidak tahu ya mereka ambil ide itu dari mana. Saya dapat informasi di beberapa kampus UIN di Indonesia ini, mereka pada saat mempelajari, mau mempelajari Nasrani, mereka memanggil pendeta atau pastor lalu memanggilnya dan memakai Taurat atau memakai Injil untuk dibaca. Ini pemahaman yang keliru. Antum nggak butuh mengetahui ayat-ayat Injil, nggak butuh, nggak perlu. Untuk apa antum tahu? Bacanya nggak ada pahalanya. Juga nanti antum jadi bingung, apalagi itu penuh dengan revisi, bukan asli turun, gitu kan? Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau antum mau pelajari Nasrani cukup poin-poin penting agama Nasrani itu apa saja. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa dan meyakini Injil turun pada Isa namanya Nasrani. Selesai. Cukup itu saja. Kalau antum lagi berdebat dengan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang kafir, ajak mereka berdebat di agama kita. Nggak usah antum jadi Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, nggak perlu. Cukuplah beliau-beliau itu, gitu kan? Kalau umumnya muslimin tidak perlu. Umum muslim antum kalau sedang bicara sama tetangga, sama teman orang Nasrani, ajak dia ke Islam. Bagaimana pendapat anda tentang Islam? Tanya dia tentang Islam, gitu ya. Nanti dia akan beri penilaian, lalu kita jelaskan juga tentang agama kita. Jadi antum leluasa menjelaskan tentang masalah Islam. Dan tidak usah ragu dalam menawarkan Islam. Tawarkan saja Islam, gitu kan. Kita tidak tahu hidayah di tangan Allah SWT. Kadang-kadang syaitan membesar-besarkan masalah. Cukup dia syahadat saja. Suruh dia syahadat selesai. Jangan kalau mau syahadat sebentar, ini Minhajul Muslim baca dulu. Kalau dia meninggal malam itu antum tanggung jawab. Ada pernah ikhwah begitu bawa ke saya, Ustaz, ini teman saya, ini orang teman saya sudah lama mau syahadat, tapi saya tunda-tunda tunggu Ustaz. Ngapain tunggu saya? Antum langsung tuntun syahadat, bukan harus mandi Ustaz. Nggak ada harus mandi, dari mana dalilnya harus mandi itu? Umar bin Khattab mandi pada saat akan membaca Al-Quran, itu upaya Fatimah adiknya yang mengatakan engkau najis hai Umar mandilah. Hanya upaya Fatimah tapi bukan hukum syariat. Buktinya pada saat Amul Wufud dalam hadis Bukhari dikatakan tahun pada saat selesai pembebasan kota Mekah dari kekufuran dikenal dengan tahun masuk Islamnya suku-suku Arab. Datang ribuan suku-suku Arab datang ke Madinah ngucapin syahadat. Nggak ada yang disuruh Nabi SAW mandi. Datang syahadat diajarin rukun Islam disuruh pulang, gitu kan? Memang begitu dalam Islam. Jadi cukup syahadat sudah selesai. Jadi nggak usah repot-repot, itu saja Islam. Kalau dia terima syahadat baru tuntun dia sholat 5 waktu. Kalau dia terima baru tuntun dia zakat. Kalau dia terima sudah bisa diamalin maksudnya baru pindah ke puasa Ramadan, baru pindah ke haji sebagaimana hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kau akan datangi Yaman hai Mu'adz, di sana ahli kitab. Yang pertama kau dakwai syahadat dulu. Tidak usah ragu, sampaikan tentang syahadat, gitu kan? Dan selalu lempar dulu pertanyaan ini. Pengalaman saya berhasil itu. Bagaimana pendapat anda tentang Islam? Kenapa belum masuk Islam? Nggak apa-apa. Jangan takut, tidak usah ragu. Syaitan yang membesar-besarkan itu. Biarin dia sampaikan pendapatnya, lalu diskusilah di masalah Islam itu. Jadi kita luasa jawab. Kalau dia ragu tentang sholat terlalu banyak misalnya, sholatlah yang kita bahas, gitu kan? 24 jam waktu kita. Allah cuma minta sholat 5 waktu mengabsen diri. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Setiap sholat 5 menit, 10 menit selesai. Sebagai bentuk pengabdian seorang hamba sama Tuhannya. Apa yang dia ragu? Kenapa Islam harus keluarin zakat? Kenapa harus tutup aurat? Jadi dia menanyakan agama kita, kita diskusi. Enak menjawabnya karena dalam masalah agama kita. Seperti itu gambarannya.